Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang seruan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita rindu terus belajar saudara, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang doa. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berdoa dengan cara yang benar, dan kemudian kita akan mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan, sehingga pergumulan, kerinduan, harapan itu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya semua kerinduan-kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, dan saudara belum menerima jawaban sampai hari ini? Mari terus berseru saudara, dan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dengan memahami kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami jawaban doa, kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar terus saudara topik tentang doa ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan tentang doa yang dijawab, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya secara objektif kita akan gali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu."
Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang perjalanan pelayanan Yesus, di mana di dalam perjalanan pelayanan itu satu kali datanglah 2 orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat, mengalami apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu terwujud dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu, saudara, kita belajar bersama. Apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami apa yang mereka butuhkan, mendapatkan apa yang mereka rindukan, supaya kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita pun akan mengalami apa yang kita harapkan, rindukan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada 2 orang buta yang mengikut Yesus. Oke. Kita bisa melihat ini. Kenapa ada 2 orang buta kok bisa bersama-sama? Bagi saya, yang saya bayangkan, saudara, kemungkinan orang-orang ini, kedua orang ini, mereka orang yang mungkin sudah dianggap beban di tengah keluarga. Orang yang sudah diabaikan oleh keluarga, sudah kurang diperhatikan oleh keluarga, sehingga mereka akhirnya mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Dan akhirnya ketemulah orang buta dengan orang buta, dan akhirnya mereka berteman, mereka jalani hidup bersama, mereka jalani pergumulan bersama. Mereka merasa bahwa mereka senasib, di mana mereka buta dan mereka sudah kurang diperhatikan, dan akhirnya ketemulah mereka senasib dan mereka merasa mereka bisa saling memperhatikan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa datanglah 2 orang buta mengikutinya. Oke. Kita bisa melihat di sini, saudara, hal pertama yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami mujizat, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah di mana? Dalam keadaan yang mereka miliki, dalam kondisi yang mereka miliki, di mana mereka buta dan dua-dua mereka buta. Bayangkan, saudara, sekalipun mereka sudah ketemu dengan orang yang senasib dengan mereka, tetapi kita bisa bayangkan kesulitan hidup yang mereka alami, di mana ada orang buta berteman dengan orang buta, bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Sungguh dunia gelap dan mereka susah, begitu sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan mereka. Harapan mereka juga tentu saja kita bisa bayangkan, saudara, di mana mereka buta, keluarga sudah tidak memperhatikan. Bayangkan betapa menyedihkan keadaan mereka. Tetapi dalam situasi kehidupan yang begitu menyedihkan, apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah penyembuh, akhirnya mereka ikut Yesus. Sekalipun mereka buta, sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka susah, dalam kesulitan, dalam kebutaan mereka, dalam kesusahan mereka, mereka ikut Yesus. Dan tentu saja untuk ikut Yesus pada waktu itu mereka penuh pergumulan. Bagaimana mereka mengikut Yesus dalam kondisi buta? Dua-dua buta, mereka saling menuntun satu dengan yang lain dalam kebutaan, dan mereka mau ngikut Yesus dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka harus ikut Yesus itu sampai akhirnya mereka, perhatian Yesus ditujukan kepada mereka itu butuh proses, saudara, bahkan sampai masuk ke sebuah rumah. Artinya mereka ini ikut Yesus bukan dalam waktu yang singkat, mereka dengar lalu mereka ikut lalu langsung mengalami mujizat. Tidak, ada proses juga dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keterbatasan yang mereka alami. Dan
Ada banyak pergumulan yang harus mereka lakukan dalam mengikuti Yesus, tapi dalam semuanya itu mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Daripada hanya tinggal duduk diam, daripada putus asa, mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesulitan hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang menindih kehidupan saudara. Dan dalam situasi dan kondisi tersebut, saudara, ikutlah Yesus. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dalam segala beban berat saudara adalah ikutlah Yesus, karena di sana ada harapan. Saudara putus asa, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Saudara kemudian mencari jalan keluar dari jalan yang salah, masalah yang lebih berat, lebih sulit akan terjadi. Saudara cari pelampiasan, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar untuk melampiaskan beban berat saudara, saudara akan ketemu dengan masalah yang lebih berat lagi. Satu-satunya jalan terbaik yang saudara harus lakukan dalam segala kesulitan saudara adalah ikut Yesus. Sekalipun ada pergumulan yang berat, ikut Yesus. Sekalipun tidak gampang, ikutlah Yesus. Sekalipun harus melalui satu proses, teruslah dan teruslah ikut Yesus sampai selamanya. Jangan pernah undur, saudara. Ikutlah Yesus. Karena di sana ada harapan, sama seperti kedua orang buta ini. Akhirnya ada harapan dan mujizat terjadi, dan mereka pun akhirnya disembuhkan karena mereka ikut Yesus. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, iya pendeta, saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya orang Kristen. Saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya pergi ke gereja setiap minggu. Atau ada hal-hal yang lain saudara lakukan untuk membuktikan saudara ikut Yesus. Belum tentu, saudara. Apakah saudara ikut Yesus karena memang saudara mencari Dia? Apakah saudara mengikut Yesus karena saudara merindukan Dia, membutuhkan Dia, mencari Dia untuk mendapatkan pertolongan daripadanya? Ada begitu banyak tujuan orang mengikut Yesus, saudara. Saya sebagai gembala jemaat, saya merintis sebuah gereja di kampung dan kemudian saya menggembalakan gereja ini, saudara. Ada begitu banyak pengalaman kenapa orang datang ke gereja, apalagi orang-orang yang sudah berumur. Mereka kadang-kadang datang ke gereja supaya apa? Supaya ada nanti kalau mereka meninggal ada yang meliturgikan. Itu terbukti bahwa mereka datang ke gereja hanya sebagai pengisi absensi, dan seringkali mereka datang, mereka jatah 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Orang-orang yang punya tujuan demikian selalu begitu, saudara. Nah, jadi mereka, tujuan mereka ikut Yesus apa? Bukan mencari Yesus, tapi supaya ada yang mengurusi mereka waktu mereka meninggal. Itu yang menjadi tujuan mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah tua sekali dan kemudian dia ikut Yesus. Saya berkali-kali menceritakan kehidupannya kepada saudara sebelumnya sebenarnya. Dia sudah tua, kemudian dia ikut Yesus. Dulunya dia dukun, tapi dia bertobat dan kemudian dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara. Dan semenjak dia ikut Yesus, belum pernah saya ingat dia absen kalau bukan karena sakit. Hanya karena sakit saja dia tidak mampu lagi dan kemudian dia tidak datang ibadah. Kalau selain itu belum pernah saya ingat dia absen, padahal sudah bertahun-tahun dia mengikut Tuhan. Dan saudara, dia sering kali mengalami mujizat. Dia sering kali mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus memang mencari Tuhan, mencari Yesus. Dialah orang yang pernah saya saksikan bahwa satu kali dia sakit parah, saudara. Lalu kemudian keluarganya mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Pada waktu itu dia tidak bisa membuka mata lagi dan kemudian dia berkata, pendeta doakan saya supaya saya cepat menghadap Tuhan. Saya tidak sanggup lagi karena sakitnya dia rasa. Tetapi pada waktu itu saya berkata, Nek, saya rindu nenek kembali duduk di kursi gereja. Lalu kemudian kami berdoa, saudara, dan benar saja akhirnya dia disembuhkan.
Itu terjadi mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, saudara, dan kemudian sampai hari ini dia setia beribadah, dia sehat. Satu kali, saudara, ada seorang nenek juga yang datang beribadah sudah 94 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara, 94 tahun. Lalu pada waktu itu dia sering sakit. Lalu kemudian satu kali dia ditanya oleh anak-anaknya, karena dia sudah tua, dia sering sakit. Ditanya oleh anak-anaknya, "Kamu harus ke gereja, Mak. Kemana kamu ke gereja?" Lalu dia sebutkan gereja yang saya gembalakan, saudara, padahal dia tidak tahu. Saya pun tidak tahu kenapa dia tahu gereja ini. Lalu kemudian akhirnya, singkat cerita, anaknya mengantar nenek ini ke gereja, karena dia sudah mulai pulih, sekalipun sudah sangat tua, sudah sangat kesulitan juga sebenarnya dia jalan. Dan kemudian akhirnya dia ke gereja. Saudara, dia begitu serius. Dia ke gereja selama sekian waktu, saudara, dia begitu serius. Kalau saya khotbah, dia begitu serius. Dan akhirnya dia bertumbuh. Satu kali, saudara, dia berkata, "Baptiskan aku." Bayangkan bagaimana membaptiskan seorang nenek yang sudah 94 tahun, saudara. Bagaimana saya membaptiskannya? Dia jalan saja susah. Dia jalan sudah bungkuk sekali. Begitu sulitnya. Pada waktu itu saya beri penjelasan sebenarnya bahwa, "Nek, sebenarnya kalau iman nenek sudah kuat, iman nenek sudah jelas dalam Yesus Kristus, sebenarnya nenek nggak harus juga dibaptis karena alasan kondisi nenek, karena dia sudah sakit-sakitan, saudara. Lalu kemudian situasinya sangat sulit, bagaimana saya membaptiskan dia?" Tetapi pada waktu itu dia berkata, "Saya mau dibaptis." Dan singkat cerita, akhirnya saya izinkan dia dibaptis. Kami baptisan ke sungai, saudara, karena saya mengembalakan di kampung. Kami baptisan ke sungai, harus jalan agak jurang ke bawah, dan dia harus digendong ke bawah, lalu kemudian masuk ke sungai. Lalu saya membaptiskan dia, sekalipun pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit dan saya sangat hati-hati untuk membaptiskan dia. Tetapi akhirnya dia berhasil dibaptiskan, dan kemudian dia mengalami Tuhan, dan dia ikut Tuhan selama sekian waktu lagi, dan akhirnya dia meninggal dalam Tuhan. Artinya apa? Dia memang ke gereja, bukan, sekalipun dia sudah sangat tua dan anaknya yang nyuruh-nyuruh dia gereja. Pada saat dia ke gereja, dia bukan ke gereja supaya ada yang meliturgikan, bukan. Tetapi dia ke gereja karena dia merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Dia minta dibaptis, sekalipun sulit untuk melakukan baptisan kepada dia dengan umurnya yang sudah sangat lanjut, tetapi dia rindu supaya harus dibaptis. Saudara, orang yang seperti ini, dia ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini ketika ikut Tuhan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang mengikut Tuhan bukan karena mencari Tuhan, bukan untuk mengalami Tuhan, tapi mereka mengikut Tuhan untuk mencari mujizat, mencari tujuan, ingin supaya bisa mendapatkan tujuan-tujuan tertentu mereka. Tetapi hari ini kita lihat, dari kedua orang buta ini, dia atau mereka mengalami mujizat karena mereka mengikut Yesus dalam beban berat mereka, dalam kesulitan dan persoalan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, saudara harus ikut Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, ikutlah dia sekalipun bebanmu berat, sekalipun hidupmu susah. Ikutlah Yesus. Sekalipun ada proses yang harus saudara jalani, tetaplah ikut Yesus. Sama seperti dua orang buta ini, mereka datang ikut Yesus, dan sekian lama, sekian waktu mereka ikut Yesus sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Jadi yang pertama, bagaimana sehingga orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, saudara? Karena yang pertama, mereka ikut Yesus dengan sungguh, dengan tekad dalam segala kesulitan mereka. Lalu yang kedua, dikatakan juga masih di ayat 27 itu, saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, meminta pertolongan. Mereka memohon, mereka berseru.
Bagi kita itu gambaran berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka, dalam kerinduan mereka, dalam situasi yang mereka alami, mereka berseru-seru, mereka ikut Yesus sambil berseru. Dan bukan hanya berseru sekali berseru saudara, tetapi berseru-seru artinya kalau kita lihat kalimat ini, sepanjang perjalanan mereka ikut Yesus itu, mereka gunakan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berjuang, tapi dalam perjuangan itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu sulit untuk ikut Yesus karena situasi dan keadaan mereka, tetapi dalam keadaan dan situasi yang sulit itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan mereka ikut Tuhan, mereka terus berseru sampai akhirnya dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat, berserulah sama seperti kedua orang buta ini. Sekalipun sebenarnya kalau kita bayangkan saudara, tidak gampang juga sebenarnya mereka berseru. Kenapa? Karena bisa, kalau menurut dugaan saya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan saudara. Sehingga ketemu orang buta dengan orang buta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau orang selama ini mereka sudah tidak diperhatikan, mereka sudah tidak dipedulikan, lalu minta tolong, itu butuh satu pergumulan untuk minta tolong kalau sudah biasa tidak dipedulikan. Sudah biasa minta tolong tapi tidak dijawab, tidak dikabulkan, tidak diperhatikan. Tapi namun demikian saudara, ketika mereka dengar Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup melakukan mujizat, ada harapan di sana, maka mereka mulai berseru-seru dan terus berseru-seru dalam perjalanan mereka sampai akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Artinya saudara, dalam kehidupan saudara, kalau mungkin selama ini saudara ada pergumulan, saudara ada masalah, saudara mengharapkan pertolongan tapi saudara tidak mendapatkan pertolongan, maka saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Sekalipun mungkin tidak ada lagi orang yang peduli kepada saudara, masih ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, itulah Tuhan Yesus. Sama seperti kedua orang buta ini, kenapa mereka dua orang buta bisa berjalan bersama saudara? Karena mungkin mereka sudah tidak diperhatikan oleh keluarga, oleh teman, oleh orang lain, sehingga hanya mereka saling memperhatikan karena mereka merasa mereka senasib. Tetapi saudara tahu, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa satu lagi, ada satu yang bisa jadi harapan mereka untuk mereka mengalami mujizat. Ada satu yang peduli kepada mereka. Ada satu yang akan memperhatikan mereka kalau mereka berseru-seru. Itulah Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang memperhatikan saudara, sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang mempedulikan saudara lagi, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang mempedulikan saudara, yaitu Yesus. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia, karena Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mempedulikan saudara. Ada begitu banyak orang Kristen saudara yang mereka ikut Tuhan, mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam doa, karena sebenarnya mereka tidak percaya juga bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ada terlalu banyak juga orang yang demikian. Sekalipun mereka orang Kristen, mereka tidak mengalami mujizat Tuhan, mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya juga tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam situasi dan keadaan mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan memperhatikan saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan sanggup menolong saudara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Dia sanggup. Itu sebabnya saudara, berserulah. Kalau mungkin saudara berkata, saya sudah berseru tapi belum dijawab, berseru-serulah. Artinya jangan pernah berhenti berseru-seru sebelum saudara mengalami jawaban, sebelum saudara melihat mujizat itu menjadi kenyataan. Berseru-serulah saudara. Hari ini seruan saudara belum dijawab, berseru-serulah. Bahkan mari datang berseru-seru kepada Tuhan sambil menangis.
dengan mengharapkan pertolongan. Saya bisa bayangkan bagaimana kedua orang buta ini berseru-seru dan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu mengharapkan, hanya Tuhan lagi pengharapan mereka. Begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan saudara, masih ayat yang ke-27, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka serukan adalah mereka memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, karena selama ini tidak ada lagi mungkin orang yang mengasihi mereka. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami." Saya bisa membayangkan seruan-seruan mereka pada waktu itu, saudara, disertai oleh tangisan mungkin ketika mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan seruan itu terus dinaikkan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengan kondisi yang tidak ada lagi yang memperhatikan, dengan kondisi yang tidak ada lagi orang yang peduli, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara merindukan mujizat Tuhan, mari harapkan belas kasihan Tuhan. Mari berseru memohon supaya Allah menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mohonlah belas kasihan Tuhan untuk Dia menolong saudara dalam pergumulan saudara. Adakah saudara sedang sakit saat ini? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Adakah saat ini hidup saudara sulit, hidup saudara berat? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mari kita mohon, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia pasti mengasihi kita, saudara. Kalau sampai hari ini kita belum melihat mujizatnya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi mungkin Dia menunggu sampai kapan kita tetap kuat. Dia ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita. Dia ingin melihat bahwa kita benar-benar mencari Dia, bukan hanya mencari mujizat. Akan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Akan ada waktu yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, saudara, untuk kita mengalami belas kasihan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita terus berdoa, saudara. Mari kita terus memohon dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dia pasti mengasihi setiap kita. Saudara, kemudian berikutnya lagi di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian bertanya kepada mereka setelah sekian lama mereka ikut Yesus, setelah sekian lama mereka berseru-seru kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Sekarang satu lagi yang mau dilihat oleh Yesus dari dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Iman. Sehingga Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan pada waktu itu mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami apa yang mereka rindukan diwujudkan. Setelah sekian puluh tahun mereka hidup dalam kebutaan, maka kali pertama kali ini mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa melihat
Ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Iman itu yang Tuhan mau ada pada kita kalau kita rindu mengalami mujizat saudara. Iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan alasan inilah begitu banyak orang ikut Tuhan tapi tidak mengalami mujizat saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun mereka ikut Tuhan, mereka sebenarnya tidak begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seberapa sulit, seberapa berat pun kondisi saudara saat ini, percayalah Tuhan kita sanggup untuk menolong setiap kita saudara. Dia sanggup, Dia berkuasa. Langit dan bumi pun Dia bentangkan, maka saudara pun sanggup Dia tolong. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya mengikut Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali iman. Dan dalam kondisi itu saudara, saya benar-benar melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi oleh karena kita beriman sungguh kepada Dia. Salah satu contoh misalnya, waktu istri saya sakit begitu parah, kami sudah berobat, bolak-balik berobat saudara, dan kemudian kami berobat selama 7 bulan karena dia masalah paru-paru saudara. Kami berobat, disarankan 6 bulan, kami berobat 7 bulan, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Pada waktu itu dia malah kelihatan makin parah dan makin parah. Dan pada waktu itu saudara, jujur secara manusia saya begitu bingung. Kenapa? Saya melayani Tuhan dengan sungguh. Saya ingin berbuat banyak kepada Tuhan, tetapi malah istri saya sakit parah yang membuat saya begitu sulit berbuat apa-apa. Dan waktu itu saudara, seringkali dalam banyak situasi, apalagi istri saya juga sering berkata, "Pak, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya rindu melayani Tuhan dengan sungguh. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya jawab saudara. Dan pada waktu itu kalau saudara bertanya juga kepada saya, maka saya sebenarnya juga sangat bingung. Dari sisi dana, karena kami merintis juga masih sangat sulit pada waktu itu. Sehingga satu-satunya yang saya mau tegaskan, bahwa satu-satunya yang tinggal dalam diri saya dan istri saya adalah iman. Bahwa Allah masih sanggup. Bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kemudian saudara, akhirnya tahap demi tahap Allah mengerjakan mujizat, dan istri saya disembuhkan. Kami terus melayani dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, saat ini apapun kondisi saudara, seperti yang saya alami, sudah sangat bingung. Kenapa ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Namun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Percayalah Allah sanggup. Dia pasti menolong saudara, karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, selanjutnya ketika orang buta ini mengikuti Tuhan, mereka berseru-seru, mereka memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan mereka juga membuktikan imannya ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika mereka membuktikan imannya, maka apa yang terjadi? Ayat 39. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka
Saudara lihat, akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus menjamah mata mereka yang buta itu, tepat di mata mereka yang buta, tepat di dalam masalah mereka. Yesus jamah, Yesus ulurkan tangan, dia jamah dan melakukan mujizat yang dahsyat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus mau menjamah saudara, dan dia mau menjamah saudara tepat pada masalah yang saudara alami. Kalau saat ini engkau sakit, dia mau menjamah sakit penyakitmu. Kalau saat ini ada beban beratmu, dia mau mengulurkan tangan, dia mau menjamah saudara dan mengangkat bebanmu. Kalau saat ini ada masalah keluarga yang saudara alami, dia mau mengulurkan tangan dan dia mau menjamah keluargamu. Dan kemudian jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan mujizat. Jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan pemulihan. Saudara, kalau tangan Tuhan terulur, tidak ada yang mustahil. Kalau tangan Tuhan menjamah, maka apapun bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Mujizat bisa jadi ketika tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Saudaraku, saat ini ketahuilah bahwa tangan yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara. Ketahuilah bahwa jamahannya akan mengubahkan hidupmu. Jamahannya akan memulihkan persoalanmu. Apapun masalah persoalanmu, hidupmu saat ini, jamahan tangan Tuhan akan mengubah segalanya. Jamahan tangan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Jamahan tangan Tuhan akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita harapkan tangannya terulur dan menjamah kita. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana sehingga kedua orang buta yang mungkin kondisi mereka sudah tidak diperhatikan, yang mungkin kondisi mereka sudah mulai diabaikan oleh keluarga, sehingga mereka kedua orang buta ini merasa senasib, merekalah berjalan bersama. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan Yesus, dari sekian banyak mujizat yang dia lakukan, salah satu yang mengalami mujizat itu adalah kedua orang buta ini. Yesus mengulurkan tangan kepada masalah yang mereka alami, yaitu kebutaan mereka. Dan tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu, akhirnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan kedua orang buta ini. Hari ini pun saudara, sekali lagi tangannya yang penuh belas kasihan, tangannya yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara, dan melakukan mujizat, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kita sudah belajar saudara. Kenapa mereka mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana mereka sehingga mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, dalam segala kesulitan yang mereka alami, mereka ikut Yesus. Sekalipun ada proses yang mereka jalani dalam mengikut Yesus, mereka harus berjuang dengan penuh pergumulan mengikut Yesus karena mereka buta, tetapi mereka tetap ikut Yesus. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah ikut Yesus apapun yang saudara alami, karena dia akan menjamah saudara dan dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, berseru-serulah, mohon belas kasihan Tuhan, mohon mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Sama seperti kedua orang buta ini, sekalipun sulit mereka mengikut Yesus supaya mereka bisa tetap dekat dengan Yesus dan Yesus bisa mendengar seruan mereka. Mereka terus berjuang sambil berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru terus, memohon terus. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Hari ini pun sekalipun hidupmu berat, jangan pernah berhenti. Terus memohon, terus berseru, ikut dia sambil terus berseru kepada Tuhan. Sampai akhirnya mujizatnya dinyatakan. Dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Dan hari ini pun
Aku mau menegaskan kepada saudara, hanya belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Itu sebabnya mohon dan serukanlah belas kasihan Tuhan. Serukanlah belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Dan mereka menegaskan, ya Tuhan, kami percaya. Dan ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Dan saat ini saya pun mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun itu, seberat dan sesulit apapun itu, percayalah, maka saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan alami janji firman Tuhan. Alami jamahan Tuhan, biar tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba memohon jamahan-Mu Kau nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan, jamahlah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jamah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau tangan-Mu terulur dan menjamah hidup mereka, maka apapun masalah, apapun beban, apapun persoalan hidup mereka akan diubahkan. Mujizat-Mu akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka mengikut Engkau dalam segala situasi dan kondisi. Ajar mereka terus berdoa dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya mereka melihat mujizat Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan, dan mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, jamah mereka, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba mau mendukung mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berseru bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia.
Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat
atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anakmu dalam bisnis mereka, tolong anak-anakmu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.